Halo para pemburu film. Di kesempatan kali ini, Ruang Movie akan merangkum sebuah film yang berjudul The Domestic yang rilis pada tahun 2018. Film ini bercerita tentang sepasang suami istri yang bernama Mark dan Nina yang mencoba bertahan hidup di tengah-tengah dunia yang kacau, di mana para geng-geng menguasai seluruh dataran Amerika. Apakah Mark dan Nina berhasil selamat? Sebelum mulai, saya ingatkan untuk selalu mendukung channel ini dengan klik tombol subscribe-nya agar saya semakin semangat untuk upload video terbaru. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film ada seseorang yang menceritakan bahwa pemerintah Amerika menebarkan racun hitam ke penduduknya sendiri. Tidak diketahui apa tujuan pemerintah melakukan hal ini. Ada juga masyarakat yang berasumsi ini dikarenakan pemerintah yang demokrasi menjadi kediktatoran. Tapi tak semua warga yang tewas akibat racun hitam ini. Ternyata ada juga warga yang kebal dengan racun hitam ini. Semenjak kejadian ini, negara Amerika menjadi sangat kacau dan banyak geng yang menguasai daerah-daerah tertentu. Geng tersebut diantaranya adalah Nailer, Plowboy, Gambler, Seri, Sid, dan lain-lain. Sementara bagi warga yang tidak memiliki geng, itu disebut sebagai The Domestic. Kemudian kita diperlihatkan sepasang suami istri yang bernama Mark dan Nina, di mana saat ini mereka sedang sembunyi dari anggota geng Nailer. Tak lama kemudian datanglah anggota geng Sid dan menyerang geng Nailer. Mark dan Nina pun kabur. Sedikit informasi, setiap geng di sini mereka saling bermusuhan satu sama lain untuk menguasai wilayah. Mark dan Nina ini memiliki tujuan untuk pergi ke rumah orang tua Nina di Milwaukee. Tapi mereka harus berhati-hati karena banyak para geng yang kapan saja bisa membunuh mereka. Tak terasa waktu sudah sore hari. Mark dan Nina pun menemukan sebuah rumah dan mereka berhenti untuk melihat keadaan rumah tersebut. Setelah mereka di dalam rumah, Nina mencari barang yang masih bisa digunakan, sementara Mark mengecek lantai atas. Di sana Mark menemukan jasad sepasang suami istri yang sudah tewas. Karena keadaan sudah aman, mereka pun beristirahat. Ternyata di luar rumah ada seorang pria yang mengintai mereka. Keesokan harinya, pria yang mengintai Mark dan Nina semalam tertangkap oleh anggota geng Nailer. Para geng ini meminta ke pria ini untuk mencari seorang wanita, karena para geng Nailer ini sangat kehausan akan sentuhan wanita. Karena merasa terancam, pria ini pun memberitahu keberadaan Mark dan Nina. Namun tetap saja pria ini dibunuh oleh para anggota geng Nailer ini. Di saat Mark sedang sikat gigi, dari kejauhan ia melihat ada anggota geng Nailer yang datang. Mark dan Nina pun sembunyi di plafon. Kemudian Mark turun berbekal senjata obeng. Secara perlahan Mark berhasil membunuh salah satu anggota geng Nailer. Kemudian Mark menyerang anggota yang satunya lagi, dan Mark pun berhasil menusuk mata anggota geng Nailer ini. Setelah itu Mark dan Nina pun pergi melanjutkan perjalanan. Kemudian Mark dan Nina singgah di supermarket. Rencananya mereka mencari beberapa makanan, tapi mereka malah bertemu dengan seseorang yang bernama Nathan. Nathan ini sama seperti Mark dan Nina, yaitu The Domestic, alias tidak memiliki geng. Tak lama setelah itu datanglah kelompok geng Nailer lainnya, dan Steven menembak para anggota ini. Steven ini merupakan anak Nathan. Kemudian Nathan mengajak Mark dan Nina untuk makan bersama di rumahnya. Awalnya Nina keberatan, tapi karena Nina merasa nggak enak sama Nathan, Nina pun menyetujui. Di perjalanan mereka dihadang oleh geng Plowboy. Nathan turun dan berbicara dengan geng Plowboy. Kebetulan geng Plowboy saat ini sedang berpatroli yang mencari geng Gambler. Karena geng Gambler mencuri beberapa gadis milik geng Plowboy.
Namun mereka malah menemukan seorang wanita yang bernama Betsy dari geng Cherry. Karena Nathan berteman dengan geng Plowboy, Nathan pun diizinkan pergi oleh geng ini. Sementara dari kejauhan, terlihat pria yang ditusuk matanya tadi sedang mengintai mereka. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah Nathan. Di sana mereka bertemu dengan istri Nathan yang bernama Teresa dan anak perempuan Nathan yang bernama Bella. Di saat makan, mereka ngobrol-ngobrol santai. Setelah selesai makan, Nina, Teresa, dan Bella pergi ke kamar. Sementara Mark dan Nathan mencuci piring. Saat di kamar, Nina menceritakan ke Teresa bahwa Nina dan Mark sering bertengkar. Bahkan pernikahan mereka sudah diambang perceraian. Sementara di dapur, Mark bercerita dia sangat senang bisa makan daging karena setelah dunia berubah, dia tidak pernah lagi makan daging. Kemudian Mark membuat tawaran ke Nathan, yaitu ingin menukar daging dengan senjatanya. Tapi Nathan malah menyuruh Mark untuk mengambil dagingnya secara gratis jika Mark bisa menebak itu daging apa. Mark pun mencoba menebak, tapi semua jawaban Mark salah semua. Akhirnya Nathan pun memberitahu bahwa itu adalah daging manusia. Tentu saja itu membuat Mark merasa mual. Lalu Mark meminta Nathan untuk merahasiakan ini dari Nina. Tapi Nathan menolak. Mark pun memanggil Nina dan akan membawa Nina pergi dari rumah Nathan. Lalu Nathan mencoba menghentikan Mark dan mengancam Mark. Nathan meminta agar mereka tetap tinggal di rumahnya. Jika Mark menolak, maka dia dan istrinya akan dibunuh dan dijadikan makanan. Tak lama kemudian, pria dari geng Neller tadi datang dengan membawa Bella bersamanya. Pria ini datang untuk meminta Mark dan Nina. Secara diam-diam dari belakang ada Stephen yang mendekati pria ini. Kemudian Stephen memotong urat nadi di kaki pria ini. Di sana Teresa tertembak. Di sana pula Mark dan Nina mengambil kesempatan untuk kabur. Saat di perjalanan, Nina dan Mark bertengkar. Mereka tidak sadar bahwa dari kejauhan ada orang yang akan menembak mereka. Alhasil Nina pun tertembak. Untungnya mereka masih bisa kabur. Sementara itu Nathan yang sakit hati karena istri dan anaknya yang tewas. Nathan menghubungi markas geng Plowboy dan mengatakan mereka bisa membunuh Mark dan Nina. Ketua geng Plowboy ini pun senang. Namun sayangnya ternyata anak buahnya sudah dibunuh oleh Betsy. Kemudian Betsy mengambil senjata mereka serta melepaskan para tawanan. Di tempat lain, Mark dan Nina sudah menemukan sebuah rumah untuk tempat persembunyian sementara. Di saat Nina tersadar, Mark meninggalkan obat dan catatan bahwa ia sedang mencari sesuatu di luar. Ternyata Mark berada di sebuah rumah lain. Ia menemukan Nathan dan Stephen dalam keadaan terikat. Tiba-tiba muncul seorang pria yang bernama Willy yang menodongkan senjata ke Mark. Willy bertanya ke Mark, "Kenapa Nathan dan Stephen selalu mengikutimu?" Kemudian Willy mengeluarkan pria bertubuh besar. Lalu Willy memberikan pilihan ke Mark, yaitu milih untuk membunuh Nathan atau bertarung melawan pria besar ini. Mark pun memilih untuk bertarung. Di saat Mark bertarung, tanpa sengaja pria besar ini membanting Mark dan mengenai Willy. Mark pun berebut senjata dengan Willy, sampai akhirnya Willy tertembak dan mati. Kemudian Mark melepaskan Nathan dan Stephen, serta si pria besar tadi. Sementara itu di rumah, Nina menghidupkan musik dan berjoget. Terlihat di tengah jalan Betsy berhenti dan mendengar suara musik dari dalam hutan. Hingga pada akhirnya Betsy melihat Nina yang sedang bergoyang. Tak hanya itu, Betsy juga menemukan sebuah cincin pernikahan Nina. Setelah Mark pulang, ia latihan menembak. Tak lama Nina mendatangi Mark dan ikut latihan menembak bersama Mark. Tampak di sana mereka mulai baikan lagi. Lalu Nina mengajak Mark ke gudang. Di sana mereka ingin mantap-mantap. Namun tiba-tiba saja geng Glamber datang dan membawa mereka ke markas.
Di sana, Mark dan Nina dijadikan bahan taruhan mereka. Mark dan Nina dipaksa mengikuti permainan, di mana tangan mereka yang satu diikat dan tangan yang satunya lagi dibuat di kayu yang sudah ada pistolnya. Lalu si juri mengisi pistol itu masing-masing satu peluru. Pada saat permainan mau dimulai, Nina malah meminta untuk diisikan peluru sebanyak 3. Permainan pun dimulai, di mana Marklah yang menjadi penembak pertama. Beruntungnya pada tembakan pertama tidak ada isi pelurunya. Kemudian di saat giliran Nina, Mark tertembak. Pada saat itu penonton kegirangan, dan ada wanita yang bernama Wanda berkelahi saat itu juga. Di sanalah Nina mencuri kesempatan untuk melepaskan tangannya dan mengambil pistol si juri, lalu menembak juri tersebut. Kemudian Mark dan Nina mencoba melarikan diri. Ternyata di sana ada Betsy yang menolong mereka. Akhirnya Nina dan Mark sampai ke rumah orang tua Nina. Di sana orang tua Nina sudah meninggal. Tentu saja itu membuat Nina sedih. Setelah itu Nina berkeliling komplek. Nina menghampiri tetangganya. Tetangganya pun mengatakan, di sini juga tidak aman. Kadang-kadang geng Glamber datang ke sini. Makanya kami buat brigade mobil. Ada juga yang berjaga di atas atap. Kemudian tetangganya ini menunjukkan ke Nina jebakan untuk menghentikan truk atau tank. Tak lama datanglah tetangga lainnya yang bernama Phil. Sementara itu Betsy juga sudah sampai di komplek rumah Nina. Betsy mengintai Nina dari kejauhan. Saat Nina di rumahnya, ia mendengar ada suara Phil. Kemudian Phil pergi. Nina pun mengikuti Phil ke rumahnya. Di saat Nina ingin pergi, ia mendengar suara dari talkie-walkie milik Phil. Ternyata Phil mengadukan keberadaan Nina ke geng Glamber. Nina pun kembali ke rumahnya untuk mengambil senjata. Geng Glamber pun sampai di komplek rumah Nina. Nina pun langsung menembak mereka. Betsy pun membantu Nina. Di sana Betsy tertembak. Tak lama datanglah geng Plowboy dengan menggunakan truk. Nina pun berlari ke arah perangkap. Alhasil Nina pun berhasil menumbangkan truk milik geng Plowboy. Kemudian Betsy menghampiri Mark dan memberikan cincin pernikahan mereka. Tiba-tiba saja kemudian dari belakang Nina menembak Wanda. Lalu Nina menghampiri Phil di rumahnya. Namun Phil sudah tewas. Di sini akhir kita diperlihatkan Mark dan Nina pergi untuk memberantas para geng-geng yang meresahkan. Cerita pun berakhir. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video Ruang Movie selanjutnya. Bye-bye.